Aduh, mau bikin kue kering kok adonannya kayak gini ya. Lengket-lengket. Kayaknya salah tepung ini. Rakister, punya pengalaman yang sama nggak? Belajar bareng yuk. Nah, tadi kan udah ada masalah kan. Nah, sekarang ini mau dibahas tentang pertepungan. Jadi supaya nggak salah kalau mau bikin kue kering itu pakai tepung apa, bolu itu pakai tepung apa. Nah, sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Yang pertama itu nih, kita lihat dari proteinnya ya. Ini adalah kunci biru, itu tepung dengan protein rendah. Nah, biasanya tepung protein rendah itu maksimal 10. Daya serap airnya itu rendah, jadi adonannya itu sulit untuk diuleni. Biasanya dipakai untuk bikin kue kering, cracker, pancake, kemudian lapis legit, lapis Surabaya, bahkan kerupuk. Nah, untuk yang kedua itu tepung protein sedang. Nah, ini bisa dilihat di sini. Tepung segitiga biru ini biasa disebut juga tepung serbaguna karena banyak dipakai untuk berbagai macam adonan. Nah, karena ini protein sedang, jadi adonannya itu teksturnya nggak terlalu lengket dan nggak terlalu kering. Nah, biasanya ini dipakai untuk bikin brownies, bikin bolu, bikin pastry, bikin danish, dan juga bisa dipakai untuk bikin martabak manis, muffin, bakpia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu tepung cakra kembar, itu tepung dengan protein tinggi, biasanya antara kisaran 14 sampai 16%. Tepung ini biasa dipakai untuk bahan-bahan yang menggunakan ragi seperti roti atau donat. Nah, untuk tepung protein tinggi itu daya serap airnya tinggi dan teksturnya elastis, mudah untuk digiling. Biasanya dipakai untuk bikin donat, roti, kue sus, dan juga bisa dipakai untuk bikin mie. Nah, mie itu semuanya ya, termasuk mie instan, mie basah, mie kering, pokok permian itu pakainya ini deh. Nah, itu tadi adalah tentang bahas tepung pada umumnya. Jadi kita bisa lihat protein rendah, sedang, maupun tinggi. Nah, tapi sekarang ini kan udah banyak pabrikan baru ya. Jadi mereka biasanya udah agak beda gitu. Udah nggak bisa dimasukkan kelompok yang ini sedang, rendah, atau tinggi gitu. Nah, ini contohnya saya bawa produknya Sri Boga. Nah, untuk ini pita merah. Jadi kita tinggal lihat aja di sini. Kita tinggal lihat di sini udah tahu, oh ini lebih cocok untuk cake bolu, cookies, dan gorengan. Jadi kita nggak bisa untuk mengklasifikasikan karena untuk proteinnya itu udah beda dengan kandungan yang ada di sini. Yang kedua ini tepung hime. Saya nggak tahu ya ini bacanya bener atau enggak karena ini ada tulisannya kanji begini ya. Tepung ini tepung untuk bikin roti tawar dan roti manis. Jadi mungkin ini lebih ke arah cakra ya mungkin ya. Untuk selanjutnya tepung double zero ya. Ini biasa dipakai untuk, bisa dilihat di sini, fokusnya untuk roti, pastry, dan pizza. Nah, kalau lihat di sini kandungannya mungkin ini lebih ke arah sedang, lebih ke arah yang sedang. Selanjutnya ada juga ini yang namanya ninja. Tepung ini untuk kue kering, cake, martabak manis. Jadi ini kenapa nggak bisa diklasifikasikan? Kenapa nggak bisa diklasifikasikan di sini? Karena memang jenis proteinnya berbeda dan kandungannya juga lumayan berbeda. Jadi ada yang cenderung ke di tengah-tengahnya seperti itu. Nah, untuk semua tepung yang ada di sini semuanya itu mengandung gluten. Jadi ada beberapa orang yang memang tidak bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten seperti orang yang kena celiac dan kemudian mungkin ada gangguan sistem pencernaan, gangguan asam lambung, itu biasanya mereka nggak bisa mengkonsumsi makanan yang ada tepung-tepung yang umum ini. Jadi mereka harus mencari tepung-tepung yang gluten free. Nah, kali ini saya mau coba bahas sedikit tentang gluten free.
Nah, untuk tepung gluten free sendiri itu ada beberapa macam ya. Contohnya ada tepung almond, nah terus ada juga tepung beras nih, dan ada juga tepung jagung. Nah, tepung jagung salah satu contohnya ini ya, tapi ini lebih ke pati jagung. Jadi yang kalau mau tepung jagung itu ada lagi sendiri, tapi sama sih kegunaannya ini untuk mengentalkan makanan. Nah, yang selanjutnya itu tepung tapioka. Tapioka ini berasal dari singkong. Nah, ini sifatnya hampir mirip dengan tepung sagu. Jadi keduanya ini bisa saling menggantikan. Jadi kalau nggak ada sagu bisa pakai tapioka atau sebaliknya. Nah, tepung ini keduanya biasanya dipakai untuk pengental sop atau saus. Selanjutnya ada tepung sorghum. Yang terbuat dari sorghum, biasanya di Bali disebut jagung gimbal. Tepung ini itu biasa dipakai untuk campuran tepung gluten free lainnya. Nah, untuk kali ini itu saya bahas hanya sebatas tepung gluten yang tadi di awal dan juga tepung gluten free yang barusan saya jelaskan. Nah, buat rakister nih yang memang nggak bisa mengkonsumsi tepung yang mengandung gluten, kalian bisa menggunakan tepung-tepung yang ada di sini dan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir saya mau kasih tips-tips tentang tepung. Yang pertama tentang bagaimana cara menyimpan tepung supaya awet dan nggak berkutu. Nah, untuk yang pertama itu simpan di freezer selama 48 jam. Jadi untuk tepung yang masih tertutup seperti ini, coba simpan dulu di freezer 48 jam. Fungsinya supaya tepung itu yang mungkin di dalamnya ada telur-telur serangga itu bisa mati. Yang kedua, setelah dari freezer kita bisa masukkan ke dalam wadah plastik atau kaca yang tertutup rapat. Cara ini itu menjaga supaya tepung tidak bau apek. Nah, untuk yang ketiga, bisa simpan tepung itu di tempat yang sejuk. Jangan terkena sinar matahari langsung dan jangan ditaruh di tempat gelap dan lembab. Apalagi ditaruh di lemari dalam jangka waktu lama, itu akan bikin tepungnya kurang bagus. Oke, untuk yang keempat, baiknya jangan mencampur tepung lama dan tepung baru. Tepung lama itu dipisahkan dan tepung yang lama dipakai terlebih dahulu baru menggunakan tepung yang baru. Jangan campur tepung dengan bahan kimia yang berbau. Seperti contohnya, mungkin biasanya di rumah nih nyimpen tepung dicampur dengan di sini ada untuk deterjen gitu. Nah, kalau itu dicampur nanti rasanya bisa rasa deterjen karena tepung ini bisa menyerap udara. Jadi kalau misalkan udaranya lagi ada baunya obat, tepung ini juga akan bau obat, rasanya akan bau obat. Untuk tips yang terakhir itu saya mau nanya dulu nih, biasanya kalian kalau ada tepung yang udah berkutu, kalian apakan? Biasanya kalian buang toh? Nah, sebenarnya nggak harus dibuang karena itu semua tergantung dari baunya dulu. Kita bau dulu, kalau memang nggak ada baunya itu masih aman untuk dikonsumsi. Kecuali kalau sudah bau apek itu memang jangan digunakan lagi. Tapi sebaiknya tepung yang tadi udah ada kutunya, udah disaring, itu bisa dipakai, tapi sebaiknya dipakai untuk gorengan, jangan dipakai untuk bikin roti. Nah, Rakister, itu tadi penjelasan saya tentang tepung gluten dan ada juga tepung gluten free, juga ada tips-tipsnya. Nah, sampai di sini episode kali ini. Untuk kalian yang ingin belajar-belajar tentang bahan kue yang mungkin agak bingung ini kegunaannya untuk apa, bisa belajar bareng di sini dengan saya Susan. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Like, share, dan subscribe. Bye.